Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Para teman-temanku, para sahabat subscriber, semoga kalian mendapatkan rezeki yang berkah, sehat jasmani dan rohani, serta bahagia rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Menarik memperhatikan sebagian besar umat Islam Indonesia, termasuk para tokoh dan elit masyarakat, bisa dikatakan tidak paham, salah paham atau gagal paham mengenai Fir'aun. Pada umumnya, mereka menganggap, memahami dan membayangkan si Fir'aun ini sebagai orang atau sosok individu yang berperilaku culas, korup, jahat, serakah dan tak bertuhan. Padahal Fir'aun atau di barat, di Eropa disebut Paroh, itu bukan nama orang, tetapi nama gelar atau sebutan untuk penguasa atau pemimpin politik pemerintahan tertinggi di era Mesir kuno. Nama atau gelar Fir'aun itu sama dengan sebutan raja, king, kaisar, khalifah, sultan, malik, amir, presiden, emperor, dan sejenisnya. Jika kita membaca kajian-kajian tentang sejarah Mesir kuno yang kemudian disebut Egiptologi atau ilmu al-Misriyat, maka kita akan tahu kalau sosok atau orang yang menjadi Fir'aun ini jumlahnya banyak sekali, dari yang bernama Narmer atau Menes sekitar 3000 sebelum Masehi sampai Cleopatra di zaman Ptolemaic dinasti sekitar 30 sebelum Masehi, sebelum Mesir jatuh ke tangan penguasa Romawi, Kaisar Agustinus. Seperti umumnya sejarah raja-raja dan para penguasa di muka bumi ini, para Fir'aun juga bermacam-macam. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jahat dan kejam, tapi ada juga yang lembut dan baik hati. Ada Fir'aun culun dan ngeles, tapi ada pula yang cerdas dan suka bekerja, sehingga mampu membawa Mesir kuno ke dalam kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang teknologi, seni sastra, ilmu pengetahuan, sistem irigasi, metode pengobatan, konstruksi bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Fir'aun yang tak bertuhan, tapi juga ada yang bertuhan. Ada Fir'aun yang mengaku dan mendeklarasikan diri sebagai Tuhan atau setengah Tuhan, seperti Ramses II. Tapi ada pula Fir'aun yang tidak mengaku sebagai Tuhan, tetapi dipuja dan disembah layaknya Tuhan. Contohnya Fir'aun Amenhotep I. Terus ada pula Fir'aun yang menyembah Tuhan seperti Amenhotep II yang membangun tempat ibadah khusus untuk beribadah menyembah Tuhan, Horemheb. Untuk memahami dengan baik konsep Fir'aun ini, kita perlu mendalami ilmu Egiptologi, yaitu disiplin khusus yang fokus pada kajian-kajian kesejarahan peradaban Mesir kuno yang merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dalam sejarah umat Islam. Jika kita melihat sejarah Mesir kuno, konsep Fir'aun muncul sekitar 3000-an sebelum Masehi, ketika Fir'aun Narmer berhasil menyatukan masyarakat Mesir atas dan Mesir bawah, yang kemudian menandai babak baru sejarah Mesir dan mengakhiri zaman prasejarah Mesir. Zaman kefir'aunan ini membentang selama ribuan tahun sampai kelak hancur di zaman Fir'aun Cleopatra VII sekitar tahun 30 sebelum Masehi, di mana Mesir kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Romawi dan menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Periode Mesir kuno dibagi menjadi 3 bagian: Kerajaan Lama, Kerajaan Tengah, dan Kerajaan Baru. Pada zaman Kerajaan Baru inilah muncul tokoh legendaris, Israelit Musa atau Moses, yang bermusuhan dengan Fir'aun yang kisah-kisahnya tidak hanya diceritakan dalam kitab Keluaran saja, tetapi juga dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, Fir'aun siapakah gerangan yang hidup pada zaman Musa itu? Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ahli.
sejarawan, arkeolog, Egiptolog, dan pakar Bible. Bukan hanya mengenal sosok Fir'aun, para ahli juga berbeda pendapat mengenai sejarah Musa dan kaum Israelites, suku Israel kuno, beserta tokoh-tokoh Israelites lain seperti Yakub, Yusuf, Bunyamin, dan lain-lain yang membangun kisah, cerita, narasi atau diskursus ketertindasan suku-suku Israel kuno dari para Fir'aun Mesir. Sejumlah pakar berpendapat tentang siapa sosok Fir'aun yang berkuasa di zaman Mesir kuno yang menyebabkan Musa ini hijrah. Siapa nama Fir'aun yang hidup di zaman Musa, serta siapa anak perempuan Fir'aun yang merawat Musa itu. Ada yang menyebut Fir'aun itu bernama Turmose II di era dinasti yang ke-18. Di zaman kerajaan baru yang menyebabkan Musa dan sejumlah orang eksodus hijrah dari Mesir. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli Bible Alfred Adlersheim dalam Bible's History serta didukung oleh arkeolog Joel Kleins. Ada pula pakar misalnya Henry H. Haley dalam Bible Handbook yang menyebut dialah Fir'aun Amenhotep II, Rameses II atau Merneptah atau putra Rameses II sebagai Fir'aun bengis yang berkuasa di Mesir yang menyebabkan Nabi Musa ini hijrah. Siapapun nama Fir'aun yang berkuasa di zaman Musa, yang jelas narasi tentang Musa versus Fir'aun ini ada atau baru muncul pada era kerajaan baru. Perlu diketahui, sejarah Mesir kuno dibagi menjadi sejumlah periode atau era yang cukup pelik mengkategorikannya. Sebelum era Fir'aun atau zaman dinasti awal sekitar 3000 sebelum Masehi, peradaban Mesir sudah cukup berkembang dan termasuk salah satu peradaban tertua di dunia. Para ahli Egiptologi dan sejarawan mengkategorikan era ini sebagai periode pra-dinasti antara 5300 sampai 3000. Di zaman pra-dinasti ini ada sejumlah peradaban dan kebudayaan yang sangat penting, yaitu peradaban atau kebudayaan Neolitik. Neolitik ini zaman batu muda. Segala alat perabotan terbuat dari bahan batu. Kemudian ada peradaban Badaria. Peradaban Badaria ini zaman atau peradaban ekonomi yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan peternakan. Dan peralatan yang telah digunakan meliputi pengikis batu, pelubang, kapal, arit bifasial, dan mata panah. Dan yang ketiga adalah peradaban Nakada. Peradaban ini, zaman ini, proses pembentukan negara atau pemerintahan yang kuat secara besar. Menarik untuk dicatat, pada zaman ini, masyarakat Mesir kuno sudah mengenal sistem agrikultura, misalnya beternak, berburu, memancing, seni kerajinan, meskipun tentu saja masih sederhana dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari sistem penghidupan dan ekonomi, meskipun tentu saja masih sederhana dan lain sebagainya, sebagai bagian dari sistem penghidupan dan ekonomi mereka. Mereka juga sudah mengenal sistem penguburan mayat dan ritual keagamaan. Bukan hanya itu, sistem perjenggotan juga sudah dikenal oleh masyarakat Nakada di zaman Mesir kuno. Dulu, jenggot ini merupakan tanda keperkasaan dan simbol kekuasaan. Oleh karena itu tidak heran jika para pemburu binatang atau hunters dan tukang perang warriors di masyarakat Nakada semuanya berjenggot panjang dan lebat. Sistem kefiraunan, dinasti atau kerajaan di Mesir baru dimulai sejak 3000-an sebelum Masehi, ketika Narmer sukses menyatukan masyarakat Mesir atas dan Mesir bawah. Era kefiraunan atau periode dinasti ini dibagi menjadi beberapa fase. Kerajaan awal, kerajaan tengah, dan kerajaan baru. Cerita atau narasi tentang Musa versus Fir'aun ini baru muncul di zaman atau era kerajaan baru, khususnya antara 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Maka selama ribuan tahun ini, Mesir silih berganti dikuasai oleh sejumlah suku dan kelompok masyarakat, bukan hanya dari Mesir tetapi juga dari bangsa-bangsa lain seperti Persia dan Romawi. Kelak, Arab juga ikut menaklukkan dan menguasai Mesir. Sejak Fir'aun I Narmer, ada banyak sekali Fir'aun Mesir. Tidak semua Fir'aun di Mesir kuno itu laki-laki. Ada beberapa yang perempuan, seperti Niktoris, Hatshepsut, yang dikenal dengan sebutan Ratu Mesir. Ada yang mengatakan dialah sosok yang merawat Musa, Neferuaiten, dan tentu saja Cleopatra.
Di antara sekian banyak Fir'aun di Mesir, ada sekitar 25 nama Fir'aun legendaris di zaman dinasti Mesir kuno ini. Antara lain Narmer, Menes, Akhenaten, Tutankhamun, Rases, Seti, dan lain sebagainya. Kenapa banyak umat Islam yang salah paham, gagal paham, dan tidak memahami Fir'aun? Karena memang narasi Islam dalam Al-Quran tentang Fir'aun lebih banyak dipengaruhi dan diadopsi dari kisah-kisah tentang bangsa Mesir kuno yang ditulis oleh para pujangga atau penulis Yahudi Alkitab Israelites yang memang benci dengan Mesir lantaran telah membuat hidup suku-suku Israel menderita dan sengsara. Silakan baca sejarah mereka dalam buku-buku yang ditulis oleh para pakar studi Bible dan sejarah Israel kuno seperti Norman Cotwell dan Robert Coates. Inilah pentingnya bagi umat beragama untuk mengetahui wawasan dan sejarah. Bukan hanya bolak-balik membaca teks-teks suci keagamaan saja. Membaca teks agama tanpa diiringi dengan membaca tentang teks dan dokumen historis arkeologis umat dan masyarakat di masa lampau, maka cenderung menghasilkan wacana yang tidak akurat dan bahkan menyesatkan. Karena itulah, saya menganjurkan umat agama, khususnya umat Islam, untuk rajin membaca. Tapi jujur saja saya pesimis, karena budaya masyarakat Indonesia itu bukan budaya membaca, tetapi budaya mendengar. Orang Indonesia lebih suka nguping dan mendengar ceramah, pidato, khotbah, kampanye, dan lain-lain ketimbang membaca. Tentu saja membaca bacaan yang berkualitas, bermutu, dan informatif, bukan membaca berita hoaks dan meme. Kalau membaca berita hoaks dan meme, mereka cepat sekali, secepat kilat, melebihi kecepatan cahaya dan pesawat supersonik. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.